Nomor 31 sampai 40. Pernyataan yang salah mengenai reaksi kesetimbangan berikut adalah, nah di sini ada reaksi kesetimbangan, reaktannya adalah CO2 dan H2, semuanya gas. Produknya adalah gas CO dan H2O, gas juga. Sistemnya sistem kesetimbangan homogen. Jumlah koefisien di ruas kiri 2, ini 1 ditambah 1. Jumlah koefisien di ruas kanan 2 juga, 1 ditambah 1. Persamaannya udah setara juga ya. Nah, nomor 1, jika konsentrasi CO bertambah jika tekanan dinaikkan. Kalau tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien lebih kecil. Nah, ini jumlah koefisien di kiri dan di kanan tanda kesetimbangan kan sama. Berarti kenaikan tekanan itu tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Volume juga begitu. Karena kan kalau volume diperbesar, dia akan bergeser ke jumlah koefisien besar ya. Ini jumlah koefisiennya kiri kanan sama. Berarti perubahan volume tidak akan menggeser kesetimbangan. Nah, kalau ditambahkan katalis, kesetimbangan itu tidak akan bergeser, cuma lebih cepat tercapai aja. Jadi tidak juga. Yang keempat, konsentrasi CO tidak berubah jika pada suhu tetap tekanan dan volume diubah. Nah, ini betul ya kesimpulannya. Karena jumlah koefisien di kiri sama di kanan sama. Nomor 32, diketahui ada reaksi kesetimbangan antara ion dan padatan di sini. Delta H-nya negatif, berarti reaksi ke kanannya reaksi eksoterm. Bentar, kayaknya ada yang salah deh ini. Ini harusnya Fe-nya di sini tidak bermuatan dan bentuknya solid. Oke. Tetapan kesetimbangan reaksi ini dapat diperbesar dengan cara, tetapan kesetimbangan diperbesar itu berarti kita menaikkan nilai Kc. Nilai Kc di sini cara menghitungnya begini. Hanya mempertimbangkan komponen yang aqueous ya. Nah, gimana caranya biar Kc-nya membesar? Kalau kita tambahkan inhibitor ini lawannya dari katalis, ya pasti reaksinya jadi lebih lambat. Kesetimbangan nggak bergeser juga. Kalau kita tambahkan air, nah jumlah koefisien di kiri 1, di kanan juga 1. Berarti penambahan air atau pengubahan volume itu tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ditambahkan katalis juga ya nggak akan tambah banyak juga ya, hasilnya nggak akan tergeser juga kesetimbangannya ke arah kanan. Nah, kalau suhu diturunkan, kesetimbangan itu memang akan bergeser ke pihak eksoterm. Kebetulan pihak eksotermnya di kanan. Nah, ini nanti akan memperbesar nilai Kc. Jadi konsentrasi Fe2+-nya akan bertambah. Jadi jawabannya E. Nomor 33. Kita diketahui suatu reaksi dan nilai Kc-nya katanya adalah 1/8. Nah, kalau reaksinya kita balikkan dan koefisiennya kita kali 1/3, nilai K-nya jadi berapa? Berarti kita membalikkan reaksi. Jadi Kc reaksi pertamanya kita pangkatkan -1 dulu karena reaksinya dibalik. Kemudian koefisiennya kita kalikan 1/3 semua, jadi kita pangkatkan lagi 1/3. Nah, ini jadi hasilnya 8 pangkat 1/3. Akar pangkat 3 dari 8. Jadi jawabannya 2. Nomor 34, diketahui ada 2 reaksi, tetapan kesetimbangannya masing-masing X dan Y. Kita ditanya tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ketiga. Untuk memperoleh reaksi yang ketiga, berarti kita harus membalik dulu reaksi yang kedua. Supaya kita memperoleh 2 gas CD di sebelah kiri. Karena saya balikan reaksinya nilai K-nya jadi pangkat -1-nya. Terus koefisiennya dikalikan 2 kan supaya dapat 2 CD di sini. Jadi Y-nya dipangkatkan -1, udah gitu dipangkatkan 2 lagi. Nah, yang kedua kita butuh A2 dan B2 di sebelah kanan nih. Jadi reaksi yang ke-1 dibalikan juga, cuma koefisiennya nggak dirubah. Begini. Nah, karena hanya dibalikan jadi nilai Kc-nya hanya pangkat -1-nya aja. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini ada senyawa yang di kiri ada dan di kanan ada, berarti artinya tidak terlibat dalam reaksi.
Nah, ini kalau dijumlahkan udah sesuai dengan reaksi yang ditanya. Nilai KC-nya kita kalikan. Jadi Y pangkat min 1 kuadrat itu berarti 1/Y kuadrat dikali X pangkat min 1 1/X. Jadi jawabannya 1/X kali Y kuadrat. Satu per X Y kuadrat. Mana ya jawabannya? Tidak ada jawabannya. Oke, ya udah gitu aja. Nomor 35, diketahui untuk reaksi P2 ditambah Q2 ini semuanya aqueous menjadi 2 PQ. Konsentrasi awal P2 dan Q2 awalnya adalah 0,2 molar dan 0,15 molar. Produk berarti dianggap belum ada. Terus ada keterangan lagi, saat setimbang terdapat 0,2 molar PQ. Nilai KC-nya berapa? Berarti selama bereaksi PQ bertambah 0,2 ya. Q berarti berkurang 0,1, P juga berkurang 0,1. Jadi sisanya 0,1 molar P2 dan 0,05 molar Q2. Nilai KC cara menghitungnya adalah konsentrasi PQ dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi P2 pangkat 1 kali Q2 pangkat 1. Jadi 0,2 kuadrat dibagi 0,1 kali 0,05. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat dibagi 10 pangkat min 1 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi 40/5, 8. Nomor 36, pada suhu T derajat Celcius terjadi kesetimbangan antara gas A, gas B, gas C, dan gas D. Pada saat itu diketahui konsentrasi A dan B-nya, ini saat setimbang ya. Konsentrasi A dan B-nya 0,1 molar, C dan D-nya 0,2 molar. Jadi kita bisa menghitung dulu berapa Kc dari persamaan ini. Konsentrasi C dikali konsentrasi D, C-nya 0,2. Di sini C dan D-nya 0,2 molar ya. 0,2 molar dikali 0,2 molar dibagi 0,1 molar kali 0,1 molar. Nih, ini hasilnya 4 berarti Kc-nya. Nah, pada suhu yang sama berarti nanti pada saat ini Kc-nya akan sama-sama 4 gitu. Direaksikan 0,1 molar A dan 0,3 molar B. Udah gitu 0,3 molar C dan 0,3 molar D. Yang ditanya pada saat setimbang konsentrasi A-nya berapa? Gitu maksud pertanyaannya. Nah, kita cek dulu nih. Untuk keadaan yang kedua ini Qc-nya berapa? Qc-nya 0,3 dikali 0,3 dibagi 0,1 kali 0,3. Bentar, 0,1 molar A. Oh, B-nya 0,1, sorry. Nah, ini jadi kan 9 Qc-nya. Qc di sini lebih besar dari Kc. Berarti reaksinya kalau seperti ini itu akan berlangsung ke kiri. Jadi yang di kiri yang akan bertambah, yang di kanan berkurang. Sejumlah berapa? Karena tidak tahu misalkan aja. Koefisiennya kan satu semua, jadi semuanya sebanding yang bereaksinya. Jadi nanti di akhir reaksi atau pada saat kesetimbangan pada suhu yang sama dengan yang tadi diperoleh konsentrasi A, B, C, D-nya segitu. Nah, nilai Kc itu akan selalu tetap karena suhunya tetap nih pada suhu yang sama. Jadi nilai Kc-nya 4. Nah, saat ini konsentrasi C dan D-nya 0,3 min X, konsentrasi A dan B-nya 0,1 min X.
Dapat persamaan kuadrat, kita akarkan kedua ruas. Kita kali silang. Berarti kita jadi dapat nilainya. Bentar, ini ada yang ini ditambah ya. Sorry, salah masukin angka. Oke, jadi X-nya itu adalah 0,1. Yang ditanya di soal kan konsentrasi A saat setimbang. Konsentrasi A-nya itu 0,1 ditambah X. Jadi 0,2 molar. Nomor 37. Gas N2O4 di sini terurai menjadi gas NO2. Nah, diketahui di soal pada saat kesetimbangan jumlah mol N2O4 dan NO2 sama. Jadi misalkan aja sama-sama X mol. Kita ditanya berapa nilai derajat disosiasinya atau derajat penguraiannya. Nah, mula-mula kan kita berasumsi NO2 belum ada. Waktu bereaksi berarti dia bertambah sejumlah X. Nah, kalau gitu N2O4-nya berkurang sejumlah setengah X. Nah, berapa dikurangi setengah X sama dengan X? Nah, ini berarti pasti N2O5-nya mula-mulanya jumlahnya 1,5 X. Nah, kita ditanya berapa derajat disosiasi. Kita lihat aja jumlah yang bereaksi dibandingkan dengan jumlah mula-mula. N2O4 yang terurainya min 0,5 X, minnya nggak usah dimasukin. Jumlah mula-mulanya 1,5 X. Nah, ini jadi sepertiga atau 33,33% derajat disosiasinya. Nomor 38, diketahui suatu reaksi kesetimbangan yang terjadi pada suhu 300 Kelvin. Nilai Kc-nya adalah R. Kita ditanya berapa nilai Kp-nya. Nah, nilai Kp itu adalah Kc dikali RT pangkat delta N. Delta N-nya selisih koefisien kanan 1 dan kiri dikurangi 2, min 1. Jadi nilai Kp-nya itu adalah Kc-nya R dikali T 300 pangkat min 1. Jadi R dibagi 300 R gitu ya. Jadi 1/300. Nomor 39, dalam ruang bervolume 1 liter terjadi kesetimbangan seperti itu. 2AB3 gas terurai jadi 2AB2 tambah B2. Mula-mula direaksikan 1 molar AB3. Pada saat setimbang diketahui konsentrasi B2-nya 3/8 molar. Nah, kita ditanya mana pernyataan yang tepat. Kalau kita berasumsi produk belum ada di awal reaksi, berarti B2 itu bertambah sejumlah 3/8 molar. AB2-nya berarti bertambah sejumlah 6/8 molar, 2 kali lipatnya. AB3-nya berkurang sejumlah 6/8 molar juga. Jadi pada saat setimbang, AB3 yang tersisa itu adalah 2/8 molar. AB2 yang terbentuk 6/8 molar. Nah, karena bentar, kita lihat dulu ya pernyataan pertama, konsentrasi AB3-nya adalah 1/4, betul ya, 1/4, 2/8. AB2 dalam kesetimbangannya adalah 3/4, betul juga ya, 6/8 itu 3/4. Derajat disosiasi berarti perbandingan jumlah AB3 yang bereaksi dengan jumlah mula-mulanya. Dia bereaksi 6/8 molar dari jumlah awalnya 1 molar. Jadi 6/8 atau 3/4 derajat disosiasinya. Atau 75%. Jadi ketiga pernyataan benar.
Terakhir nomor 40 kita punya suatu padatan M dibiarkan terurai menjadi padatan Q, gas R, dan gas S. Nilai Kp-nya, tatapan kesetimbangan gasnya 4. Nah, kita ditanya mana pernyataan yang tepat. Cara menghitung Kp-nya, nah karena Kp ini adalah tatapan kesetimbangan gas, jadi kita hanya mempertimbangkan komponen-komponen gas aja di sini. Nah, komponen gas hanya gas R dan gas S. Jadi kita menghitung tekanan parsial R pangkat 1, karena koefisiennya 1, dikali tekanan parsial S. Jadi pernyataan pertama salah. Nah, tekanan totalnya berapa? 1, bener nggak? Kita hitung ya. Anggap aja mula-mula kita punya M-nya itu jumlahnya X mol. Berarti produk-produk belum ada. Waktu bereaksi pasti berkurang dong M-nya. Q, R, dan S-nya bertambah sebanding dengan koefisiennya. Nilai Kp-nya 4. Nah, Kp-nya itu kan tadi tekanan parsial R dikali tekanan parsial S. Tekanan parsial R itu adalah fraksi mol R dikali tekanan total. Fraksi mol itu berarti jumlah mol R dibagi jumlah total mol gas yang ada di situ, Y ditambah Y, dikali tekanan total. Tekanan parsial S juga sama, fraksi mol S, jumlah total mol gasnya di situ 2Y, tekanan totalnya PT. Nah, Kp-nya 4. Berarti kan 4 itu adalah setengah ini. Setengah PT dikali setengah PT. Jadi 4 itu adalah 1/4 PT kuadrat. Nah, kita bagi 1/4 aja, jadi 16 itu sama dengan PT kuadrat. Berarti tekanan totalnya 4 atmosfer. Jadi bukan 1 ya. Pernyataan ketiga, jika ke dalam kesetimbangan ditambahkan padatan M, maka gas R yang terbentuk akan semakin banyak. Nah, M ini adalah komponen padat. Komponen padat tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kalaupun M-nya ditambah, kesetimbangannya tidak akan bergeser. Gas R-nya ya tetap aja. Nah, jadi gimana dong kalau kita ingin meningkatkan jumlah R dan S? Ya, R dan S-nya pisahkan aja dulu ke tempat yang berbeda. Jadi di sini tidak ada pernyataan yang benar ya. Oke.